Beredar video pelatih pencaksilat SEA Games 2023 asal Vietnam terlihat emosional terhadap pelatih pencaksilat asal Indonesia. Kopassus. Wow. Kamboja, Asia. Ya. Lihat potongannya, badan tinggi gede, bule-bule. Tiang bendera dari manusia. Dari manusia. Astaga. Nyomang Santai people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok. Inhere. Always Inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Rada santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Kemarin kita nggak konten Santuy People karena ada trouble di perkomputerannya. Jadi harus dibenerin dulu, dan setelah bener-bener udah malam gitu. Jam berapa itu? Jam 1:30. 1:30. Ya Nyoh. Ya. Lagi rame soal SEA Games Kamboja. Sengaja memang simpen nggak, dari awal kan udah mulai yang wadidaw di keep dulu, kita jadiin satu sekarang gitu. Yeah. Karena ini nih ada yang kacau sekali meluncur langsung. Cus. Ini pelatih silat Vietnam nantang baku hantam sama pelatih silat Indonesia. Ya Allah. Ini dari dunia persilatan di SEA Games banyak yang membagongkan. Ada atlet yang dipaksa WO gitu, ada yang didiskualifikasi segala macam sampai protes segala macam. Pusing sekali. Terus ruang ganti yang wadidaw, dan nanti kita compile ke wadidawan SEA Games 2023 Kamboja. Yo. Tapi kita lihat dulu nih, kayak mana pelatih nantanginnya. Ceki people. Play. Ricuh cabang olahraga pencaksilat SEA Games 2023 belum selesai usai kontroversi walkout dan diskualifikasi tim Indonesia di ajang 2 tahunan Asia Tenggara tersebut. Beredar video pelatih pencaksilat SEA Games 2023 asal Vietnam terlihat emosional terhadap pelatih pencaksilat asal Indonesia. Sebelum beredarnya momen pelatih pencaksilat SEA Games 2023 asal Vietnam tersebut naik pitam, kericuhan di cabur yang sama juga sempat terjadi terkait adanya diskualifikasi dan pemaksaan walkout perwakilan Indonesia. Beredar video yang menunjukkan betapa ricuhnya kondisi pasca pertandingan pencaksilat SEA Games 2023 yang diselenggarakan di Kamboja. Dilansir dari unggahan Heraloeps pada Jumat, tanggal 12 Mei tahun 2023, pelatih pencaksilat asal Vietnam tertangkap kamera bersikap emosional dengan meneriaki pihak ofisial Indonesia. Selain itu, pelatih dari negara yang beribu kota di Hanoi tersebut nampak berteriak sambil menunjuk ricuh. Nih, pelatih Vietnam, tolonglah ya. Ini dipisahin bukan karena ya memang nggak boleh berantem gitu kan di sini kecuali tanding gitu. Cuman ini dipisahin lebih ke karena yang misalnya kasihan sama pelatih Vietnam. Kenapa? Dia nggak tahu pelatih Indonesia itu siapa. Siapa emang mah? Meluncur. Cus. Nih, Nyoh. Ya. Namanya ya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniarto SEMTR, pelatih silat Vietnam. Belum tahu pelatih silat kita. Kenalin nih bos, Jeki people. Play. Kopassus. Wow. Belum tahu pelatih Vietnam, belum tahu. Macem-macem dia. Minta di gitu. Sama belum tahu kalau nggak salah Pak Prabowo itu yang ketua pencaksilat Indonesia kalau nggak salah ya. Pelatih Vietnam, hey sadar Anda, jangan sampai digibeng dibanting gitu. Itu tangan aja kayak kayu keras nih pasti nih pelatih nih. Gila. Macam pakai ngantang-tangin. Tapi ngomong soal pencaksilat, ini yang bikin pelatih pencaksilat juga emosi meluncur. Cus. Nyoh. Yes. Ini Nyoh. Apa atlet pencaksilat Indonesia katanya dicurangi sama wasitnya gitu, berat sebelah wasitnya. Ini pada saat Indonesia ngelawan Malaysia nih. Oke. Yang menyebabkan pelatih Indonesianya ngamuk protes. Ceki people kayak gimana? Play. Jadi katanya ada beberapa pelanggaran yang didiemin aja gitu sama wasitnya gitu. Terus akhirnya kenapa gitu pokoknya buat Indonesia. Tunggu yang merah. Indonesia kalau nggak salah yang biru deh. Biru. Tuh kan namanya biru. Ini pelatihnya nih protes nih di pinggir nih. Dibanting. Nggak terima. Nah ini ibu-ibu nih. Ada protes kan?
nunjuk-nunjuk. Hei ibu, ya Allah. Masa panitia begitu? Itu panitia kan? Iya mungkin pengaman atau apapun itulah, nggak ngerti. Tapi yang bikin salfok, Apa? perhati ini, pembatasnya kok bisa aku ngeliat kok dibanting bisa segampang itu dari paralon. Kamboja gimana sih ini? Aduh. Kewadidawan pembatas dari paralon. Tolonglah Kamboja gitu. Oh gila. Kayak nggak siap gitu jadi tuan rumah Nyo. Banyak banget kewadidawan. Tapi kita fokus ke pencaksilat dulu. Ada lagi yang bikin haru meluncur. Cus. Nih Nyo, Ya. atlet Indonesia ada yang menangis karena dipaksa mundur biar Kamboja dapat emas. Ya Allah. Segitu pengennya Kamboja menang. Cuman yang disikat kenapa? Ya mungkin karena lagi ngelawan Indonesia ya. Cuman dia kayak sentimen banget sama Indonesia, dari bendera kebalik, ina itu ada aja. Ada-ada pokoknya aja ya. Nih kita lihat kayak gimana cek-cek people. Play. Baru-baru ini publik digemparkan dengan kasus atlet pencaksilat Bayu Lesmana yang dipaksa untuk walk out dari pertandingan di SEA Games 2023 Kamboja. Kasus ini awalnya diunggah oleh akun @i.paramore yang diduga kakak dari Bayu Lesmana. Dalam video tampak Bayu menangis dan mengusap matanya berkali-kali saat melakukan video call. Dalam keterangannya, Bayu dipaksa untuk walk out dari pertandingan final pencaksilat kelas U45 kg di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Akun tersebut juga menyebut bahwa atlet pencaksilat Kamboja, Nonsromo Akoram, mendapat medali emas tanpa bertanding. Berdasarkan penjelasan di situs resmi SEA Games, pesilat Kamboja itu menang dengan status WO. Bayu dianggap kalah karena tak muncul hingga pertandingan selesai. Sementara itu pelatih kepala timnas pencaksilat Indro Catur Haryono mengatakan walkoutnya Bayu Lesmana dari pertandingan silat di SEA Games 2023 merupakan kesepakatan bersama agar tuan rumah Kamboja tidak merasa ditinggal dalam cabang olahraga pencaksilat. Lah gimana ya? Gak gitu Kan- dong Pak Pelatih. Itu kan- yang ini bukan pelatih pencaksilat yang tadi ya. Iya. Yang Kopassus itu. Cuman kan gini loh. Kayak gimana pun mau kalah atau gimana sebagai tuan rumah ya udah gitu kan, tujuannya cuman buat mengadakan ya di tempat situ. Kalau memang gak menang ya udah gitu loh, kan sesuai kemampuan. Nih makanya ada apa namanya? Diadakannya acara itu gitu kan. Ini kasihan si Bayu Lesmana udah mempersiapkan gitu. Tahu gitu mah mending gak usah ikut. Kalau dari apa tahu bakal WO segala macem gak usah itu. Malah kasihan, nggak ada, ini namanya tanding, menang ya menang, kalah ya kalah. Iya, kayak misalnya di waktu di Indonesia juga, kalau Indonesia misalnya kalau waktu diadakan di Indonesia gitu, misalnya kalau Indonesia kalah ya udah gitu, nggak Iya. maksa mau menghalalkan segala cara buat demi Indonesia menang, nggak gitu. Pas tahun kapan tuh nggak ada, nggak enak sama tuan rumah, biarin berak sekebon Nggak gitu, ada nggak kayak usah jadi gitu. tuan rumah, tuan takur tuan tanah. Nggak ngerti ini mah, jadi kasihan persiapannya gitu. Iya. Tuh netizen pada ngegeruduk pelatihnya nih. Pelatihnya udah ada transferan katanya tuh ya. SEA Games terparah, pelatih dapat amplop kah katanya. Pelatihnya wajib dicek. katanya. Masa KPK harus turun tangan juga gitu. Kayak banyak Tolonglah. banget, banyak banget yang harus dikerjain ya. Tolonglah. Next aja. Next. Ninyo, Yes. ada drama lagi di pencaksilat lagi. Astaga. Aku nggak ngerti sentimen apa Kamboja sama pencaksilat. Ini drama 18 detik pencaksilat nih. Oke. Tapi yang akhirnya dapat menang, dapat emas nih Safira ya. Cek people. Play. Pesilat Indonesia sekaligus juara dunia 2022, Safira Dwi Meliani berhasil meraih emas. Sempat terjadi kontroversi pada pertandingan ini. Bermula pada keputusan Ini wasit Indonesia yang yang merah ya? tiba-tiba mendiskualifikasi Safira ketika pertandingan tersisa 18 detik. Jadi 18 detik mau beres, didiskualifikasi sama wasit. Kenapa? Tahu nggak ngerti, enteng banget. Wasit menilai bahwa Safira berbalik badan dan berteriak kesakitan setelah serangan lawan, yang dimana ini memang tidak boleh dalam aturannya. Tapi Safira merasa bahwa dirinya cuma berbalik dan meringis, bukan berteriak. Keputusan wasit ini bahkan sampai membuat Safira kecewa dan menangis. Akhirnya, setelah melakukan banding, Safira dinyatakan sebagai pemenang pencaksilat di nomor woman standing kelas Karena B. Keputusan ini skornya beda deh. berdasarkan keunggulan atas wakil Vietnam dengan 61, skor 43. 61-43. Selamat buat Safira atas emasnya. Aku nggak ngerti kenapa wasitnya kan gitu kan. Wah nggak kuat nih, diskualifikasi gitu. Dari skornya aja, skornya udah menang gitu. Iya. Skornya tolong lah ya. Baik sebenarnya kan emang begitu sih aturannya, tapi
alangkah lebih baik ditanyain, kamu kuat nggak ngelanjutin? Iya. Udah nggak kuat pak, tangan saya udah patah gitu. Ya memang kalau kayak tokoh-tokoh film kan, walaupun itu wah aku masih bisa, ya, tapi wasitnya jangan sembarangan kayak gitu. Tapi untungnya menang dapat emas ya. Iya, cuma kayak kenapa sih sentimen banget gitu sama Indonesia? Ngerti, kayak nggak pengen banget Indonesia dari menang. awal loh. Astaga. Jadi ya jangan salahin netizen Indonesia kalau SEA Games Kamboja malah dirujak sama netizen gitu. Ini ada atlet Singapura yang malah dapat respect dari netizen Indonesia karena apa? Karena meluncur. Jos. Ninyo. Yes. Nextnya mantap, IG pelari Singapura dibanjiri pujian. Inilah kekuatan netizen Indonesia. Pujiannya seperti apa gitu. Terus kenapa penyebabnya bisa dibanjiri pujian? Karena kebiasaannya kita kan dibanjiri sama air gitu kan. Ceki people. Play. Ini dia lagunya di mute. Nah perhatiin momennya nih. Yang baju merah ini pelari Singapura. Dia ngasih minum sama pelari Indonesia, langsung digulung. Say thanks, terima kasih gitu. Bahkan ada yang memantau di sini udah 35.000 sekarang katanya ya. Tapi itu Mang, maksudnya itu dia lagi dalam kondisi perlombaan atau udahannya? Perlombaan ini masih tanding. Indonesia dapat emas di depan. Cuman kalau kita perhatiin di sini ada momen pelari Indonesia mau ngambil minum, tumpah minumnya. Nih di sini nih. Ketumprang tuh, alah udahlah nggak dapet dah, peduli setan katanya tuh, yang lanjut. Tenang bro, gue sisain setengah-setengah kita bro. Oke, thank you. Gitu. Respect. Tapi meskipun dia ngebantu gitu, tapi nggak yang tiba-tiba, pelan kan lu gue salib gitu, nggak gitu ya? Enggak, karena di sini sama-sama capek. Ini pelari lomba apa maraton apa ya, pokoknya mah apa nggak ngerti. Pokoknya ini capek, dia sama-sama capek gitu. Justru karena dia ngerti kali capek, wah nggak kebawa nih gitu kan, dikasih airnya gitu. Bagi dua gitu kan. Ini gua kepegang, nih minum. Oh iya makasih. Buang sampah sembarangan. Ya tuh masa mau dibawa terus sampahnya. Iya sih. Tapi respect sama netizen Indonesia yang inilah nih netizen Indonesia nih ya. Perhatiin nih ya, panitia Kamboja SEA Games. Kalau tidak berulah, baik-baik aja gini, netizen juga nggak akan ngerusuhin. Betul. Gitu. Tolonglah. Masih banyak yang wadidaw dari Kamboja. Ada lagi meluncur. Jos. Ninyo. Ini momen volley Indonesia juara tapi malah dipermainkan sama Kamboja. Dipermainkannya kayak gimana? Dimensinya Malaysia. M sama I aja jauh gitu. Tolonglah. Ini SEA Games rasa tarkam anjir. Ceki people. Play. Diprotes. Dibenerin gak nanti? Oh nggak dibenerin jadinya, nggak dibilang oh ya maaf kesalahan itu Indonesia gitu, enggak ya? Enggak, mungkin dia klarifikasi ya. Saya tadi bilangnya ini negara tetangga Malaysia gitu nggak maksudnya. Gitu, jadi tetangganya Malaysia kan Indonesia gitu. Gak gitu, elah. Ya gimana lah ya, bingung aku juga. Nggak ada revisi. Nggak ada, serius nggak ada revisi. Nah ini. Bendera kusut miring katanya. Tuh. Gak disetrika dulu aja. Nih, ini kan harusnya diangkat bareng-bareng. Jadi begini naiknya. Iya. Ini mungkin yang kanan benci banget apa kayak gimana? Apa nggak suka gitu sama lagu yang diputar? Apa nggak suka sama Indonesia? Apa kayak gimana? Jadi yang kiri doang naik. Jadi mengsong gitu. Tuh. Gila. Woi, lagu Indonesia Raya lagi di play ini, tolonglah panitia. Jangan sampai benderanya jadi merah putih begini ya. Sumpah nggak profesional. Gila. Kameranya nggak nge-shot ke bendera karena nggak tahu masih ya salam. Nah tapi nanti dibenerin. Aku udah lihat ininya. Iya dibenerin. Jadi kayak mungkin yang ini stop dulu, yang ini gitu kali. Tapi pas aku lihat cuplikannya emang udah begini. Setelah ini kan nge-shot ke orang Indonesia kan, ke atlet Indonesia kan. Nah itu abis itu mungkin setelah dibenerin baru ke shot ke bendera lagi gitu. Ini petugas penariknya mungkin lagi sibuk main Mobile Legends yang sebelah kanan tuh. Nanggung nanggung. Tapi bang, ini jadi menobatkan bahwa Kamboja ini jadi negara yang tuan rumah. Ya, jadi tuan rumah terjulit. Iya, anjir terjulit. Karena banyak banget
banget yang dijulitin gitu kan. Asli, Yang terus sentimen. bisa menjadi menjadi bahan julitan orang-orang gitu. Dapat rekor di SEA Games. Rekor tuan rumah terjulit. Anjir. Ada lagi Nyo nextnya. Next. Nyo. Yes. Sekarang masalah fasilitas. Ini kondisi fasilitas atlet dayung Indonesia bak 17-an di SEA Games 2023. Ceki people. Play. Pada nyangkut. Hah? Pada nyangkut. Ini serius sih game? Iya. Serius? Iya, katanya iNews ya, official iNews yang ngeposting. Ini bukan parodi? Bukan. Hah? Serius? Fasilitas buat latihan kali ya. Ya Kok Allah, bisa? tolong. Aduh anjir. Ini gimana nggak ada apa namanya? Gak ada persiapan gitu? Iya, apa terus nggak ada apa sih evaluasi nih kira-kira nih sudah layak atau belum persiapannya gitu kan dicek. Ya Allah. Terus sekonyong-konyong, ya memang giliran sih untuk jadi tuan rumah itu. Tapi kan alangkah indahnya gitu kalau panitia pusatnya itu kayak evaluasi lagi. Oh untuk ini gimana? Oh udah siap-siap. Jadi nggak yang seadanya nggak gitu. Tapi kan juga pasti kalau jadi tuan rumah gini kan pasti diinfoinnya jauh-jauh hari sebelum dong. Iya, nggak mungkin seminggu sebelumnya tuan rumah ya, nggak mungkin gitu. Iya, kayak pasti, ya Allah pasti dikasih, fasilitas ini buat latihan nih, aku yakin nih fasilitas buat latihan dikasih. Ya tetap aja dong. Kayak misalnya pasti dikasih waktu sama pihak yang ngadainnya tuh pasti kayak dikasih waktu nih. Kamu jadi tuan rumah gitu kan. Ya udah siapin apa yang perlu diperbaiki atau perlu dibagusin atau perlu diapain gitu loh, atau enggak beli perabotan yang baru gitu kan. Pasti dikasih dana dong. Pengen menang tapi nggak mau keluar modal. Anjir. Coba kita ke nextnya. Next. Nyo, Ya. masih soal fasilitas. Kayak area kondangan kan. Ruang ganti atlet. Astaga. Begini kondisi ruang ganti atlet bola di SEA Games 2023. Tunggu sebelum di play. Apa? Berarti mang kursi kayak gitu bukan cuma di Indonesia doang yang ada. Iya, pantas aja kemarin ada pertemuan RW di sebelah. Kok nggak ada kursinya? Gak ada kursinya ya? Di bawah sama Kamboja semuanya. Jagi-jagi Dikirim. people. Play. Ya Allah. Perhelatan ya Asia Tenggara ya, Southeast Asia kan. Ya masuknya internasional gak sih? Iya. Ya Allah, kayak di penjara lu lihat perhatiin tuh. Kursi kondangan ya enggak. Pantat kaku gitu. Enggak, aku penasaran di ruang atlet Vietnamnya kayak gimana, kayak gini juga apa enggak gitu. Kalau ternyata lebih mewah, awas lu. Kalau kayak gini juga kan ya memang negaranya nggak memungkinkan budget untuk beli kursi gitu kan. Tuh. Ya Allah, baju digantung di hanger pakai paku gitu kan. Kagak ada lemari-lemari khusus gitu Gak kan. ada. Tuh. Astaga. Ya rapih sih, cuman ya gimana ya? Iya, tetap aja Nyo. Nggak cuma ini Nyo, ada lagi. Cus. Nyo. Ya. Nih Nyo. Dari Republika, lapangan SEA Games 2000 SEA Games jadi bukan SEA Games kali ya. SEA Games 2023 pun berkerut katanya ini. Astaga. Tiker, ini kayak abang-abang, tiker di abang-abang gak sih alas ini? Ya Allah, tolong. Emang boleh ya? Misalnya kayak lapangan basket pakai kayak gitu emang boleh apa? Aku nggak tahu sih ya. Apa emang dari kayak gitu boleh? Apa harus dari kayu beneran atau gimana? Aku nggak ngerti. Nggak ngerti, cuman kan ya maksudnya gini, perhelatan internasional berikanlah yang terbaik gitu. Iya. Bukan tiker abang-abang dipakai gitu, mana kagak dilem gitu kan, kalau begini bisa kesandung. Iya. Gimana atuh ini teh tuan rumah? Pusing anjir. Kasih nextnya kali ya. Next. Nyo. Ya. Nih, saking pengen menangnya nih ya, sampai-sampai bisa mengalahkan Filipina yang katanya raja basket ASEAN. Inilah skill atlet basket naturalisasi Kamboja di SEA Games. Oke. Kamboja, Asia. Ya. Lihat potongannya, badan tinggi gede bule-bule. Dia bawa atlet naturalisasi dari Amerika. Tunggu, pertanyaanku yang kayak gitu boleh gak sih? Boleh, kan berarti pindah warga negaraan. Ya. Nah, dipindahnya kayak gimana? Entah pindah kontrak cuman 2 bulan atau kayak gimana, nggak ngerti gitu. Tapi ketika datanya mereka ini sudah jadi warga Kamboja, ya mau nggak mau boleh gitu. Iya, kayak waktu itu yang Irfan Bahdim ya, karena kan udah jadi WNI kan. Itu setauku boleh kalau kayak gitu. Cuman namanya ini aku nggak tahu. Namanya naturalisasi. Dia pindah ke warga negaraan gitu. Nah, yang jadi permasalahan itu pindahnya beneran memang pindah tinggal dan akhirnya ini di Kamboja gitu atau
ya calo gitu, joki gitu, joki. Ya Allah. Tolonglah. Kalau dibilang memungkinkan banget karena kan apa sih presiden ya Kamboja tuh ya pemimpin utamanya. Pokoknya mah itulah. Iya. Kan pengen menang juga ngebet gitu. Makanya udah ayo sini dibikinin KTP Kamboja buru gitu pindah gitu. Dari mana? Kamboja tinggi-tinggi gede muka bule. Tolonglah Amerika banget ceki-ceki people. Play. Nih. Ini lagu ya. Lagu kita tuh. Filipina raja basket sampai kalah. Ya yang main basket orang Amerika. Tolong dan lah. emang pemain basket gak? Emang pemain basket Amerika. Dia juga gitu. ini sih pemain basket juga. Maksudku kayak udah maksudnya kayak gitu loh Mang, kayak udah atlet-atlet yang internasional yang kelas atas ya. Iya. Lagian dari potongannya juga kan Kamboja mah Asia, makanya nih SEA Games Southeast Asia. Dari mana muka yang tadi Southeast Asia? Dari mana Southeast Asianya? Ya Allah, gitu banget. Nih tolonglah jadi United States of Kamboja apa kayak gimana gitu, saking ngebet menangnya gitu. Astaga. Nih openingnya lucu juga meluncur. Cus. Openingnya heboh, head on segala macem nih, sampai ada caption fix SEA Games tahun ini Kamboja juara umum. Juara semuanya, pokoknya juaranya juara. Core of the core, ceki people. Play. Begini banget tuan rumah Kamboja pengen juara SEA Games. Atlet negara lain pas opening paling puluhan aja. Lah ini Kamboja opening nampilin ribuan atlet. Waduh. Pakai selfie lagi. Caranya menang mudah SEA Games juara umum. Gila, banyak banget. Kasihan negara lain dong, atletnya dikit. Pasti kalah tuh. Tapi Mang, aku kemarin sempat lihat di TikTok, ada yang upload. Pokoknya dia captionnya tentang yang ini juga sama gitu kan, kayak SEA Games gitu di 2023. Dibandingin dong sama pas opening Indonesia. Iya jauh dong. Jadi kayak gini nih gitu. Opening tuh kayak gini gitu, bukan orang lari-larian bawa bendera gitu. Lagian nih Nyo, atlet negara lain puluhan, dia ngeluarin sampai ribuan. Buat apa kan pertandingannya? Udah di ini, makanya dia cuman bawa puluhan tuh negara lain karena udah di mark kan. Iya. Jumlah totalnya berapa gitu. Ini ribuan buat apa? Cadangan apa kayak gimana gitu. Terus banyak cabang olahraga. Atlet dia kesini. Iya, maksud aku datang untuk menyupport gitu Mang. Enggak, dia di way-nya atlet. Di jalur yang akan bertanding kan, atlet yang akan bertanding tuh berbaris tuh kan di openingnya. Kalau supporter ya di pinggir tetep. Atlet yang didaftarin loh Nyo. 1.000 gitu. Astaga. Mau apa? Mau tawuran apa gimana? Ini teh atuh. Tolonglah, bukan SEA Games, SEA Gemes ini mah bener. Mana banyak momen Madidau yang dikompilasi nggak habis lagi meluncur. Cus. Ninyo, ya. Hidup lagi capek-capeknya malah lihat kayak begini ya SEA Games Kamboja. Ceki people. Play. Ini kita mute lagi. Pertama nih pemberian medali cabang maraton pakai lampu mobil. Ya. Kayaknya kemalaman nggak ada lighting. Gelap. Pakai lampu mobil. Ya Allah. Tuh, tolonglah. Ini ruang ganti timnas yang tadi kita bahas ya, kursi plastik hajatan, geser digantung hanger plastik. Astaga. Hangernya sama hanger jemuran kita bagusan hanger jemuran kita Nyo. Ini yang diginiin menyon Nyo. Bahannya tahu kan, yang kawat satu diginiin menyon gitu. Tahu. Ya Allah. Astaga. Nggak ngerti aku. Jadi, nah ini nih, speaker senam SKJ. Di sini. Ini lampu. Nggak ada tangga pakai gimana? Naiknya pakai speaker senam SKJ Nyo yang ditenteng. Buat benerin ini ya total Allah. poin. Nih, tahu nggak? Tiang bendera dari manusia. Dari manusia. Astaga. Ngomong ke sanak saudara, jadi apa panitia SEA Games? Wah keren. Ternyata jadi megang tiang bendera. Kan itu ditanam aja gitu tiangnya. Apa nggak punya bambu panjangan? Apa atau kayak yang gimana? standing ada kan standing? Nggak ngerti Nyo. Astaga. Mau-mauan lagi nih orang begini anjir. Tolonglah. Ya atau dibayar Mang. Iya sih gitu. Tapi ya tolonglah. Mamang tahu gak? Yang pertama. Bukan yang keberapa ya, yang masih
Ini Heeh. ini tuh mereka ini mang apa mengeluarkan dana sesudah seharusnya. Heeh. Kan harusnya dikasih uang buat beli lighting gitu ya. Malah beli mobil. Beli mobil buat Heeh. jadi lighting. Tolonglah, kalau ini Nyo, Heeh. ini kemungkinan di rundown itu beresnya sekitaran jam 4 jam 5-an, mungkin masih ada penerangan gitu kan. Mungkin ngaret atau kayak gimana nggak ngerti gitu, atau karena ngelihat juara satu Indonesia udahlah matiin listriknya, ngirit gitu biar nggak boros kali. Dikasih lampu mobil, dikasih. Aduh, Kamboja ini di RT Mari ini masih rame, pertandingan masih lebih mewah gitu. Iya, kalaupun telat dari kayak misalnya molor yang kayak kata Mamang tadi tuh, ya kan bisa, tetap bisa dinyalain gitu, atau nggak bisa pakai lighting apa kek gitu, nggak harus pakai begituan dong. Kayak ini bukan SEA Games. Apa tuh? Si adanya. Gak cuma 4 tadi, ada lagi. Cus. Nih, ada aja di SEA Games 2023 ceki people. Play. SEA Games 2023. Pertama, Nah, ini yang tadi kan tiang bendera ya, tiang bendera diganti sama orang gitu, biar bisa bergerak kali, fleksibel kali. Jadi nggak perlu tanam, bawa aja tuh orang kemana-mana, tinggal ganti benderanya. Ini yang tadi masih. Nah Bendera ini miring. Bendera miring ini kan tali pengangkatnya nih. Iya. Jangan bilang yang angkatnya cuma satu orang gitu. Jadi ganti-gantian. Sebelah sini gitu. Tolonglah. Astaga. Masalahnya momen wadidawnya tuh setiap Indonesia menang itu yang bikin netizen gemes gitu. Iya. Kalau negara lain yang menang mah bodo amat lah. Nah ini yang tadi kursi plastik gitu kan di ruang ganti atlet. Tolonglah. Astaga. Nggak dikasih lemari loh. Kamar tidur atlet bocor. Ya Allah. Astaga. Itu bocor bukan dari lampu loh, dari jalur lampu. Itu kalau aku ngeri ya. lihat Mang udah bukan bocor lagi. Apa? Udah hujan. Masalahnya jalur lampu yang potensi banget buat konslet gitu. Iya, aduh, bisa anjir. bahaya gak sih? Kayak sentimen amat sih, tolonglah. Astaga. Ya. Gak cuma ini, ada lagi. Cus. Ninyo, Yes. ini kan pertandingan ya. Hmm. Katanya ada cabang olahraga aneh yang apa sih ini gitu. Jadi ini mungkin alasan Indonesia susah mendapatkan banyak emas di SEA Games 2023 ini. Katanya banyak cabang olahraga yang masih asing gitu. Gak cuma Indonesia, orang lain juga masih pada bingung negara lain ya. Oke. Penjelasan nih, cabang olahraga baru di SEA Games yaitu Chinlon. Dalam bahasa Myanmar, Chinlon berarti keranjang bundar. Olahraga yang memerlukan kerjasama tim itu sangat populer di negara asalnya itu. Chinlon merupakan keluarga sepak bola dan mirip dengan sepak takraw. Oke. Biasanya pertandingan itu 2 tim beradu set. Ini aku nggak ngerti pertandingannya, pokoknya lihat di ceki people. Play. Nih. Hah? Pakai meja? Enggak, yang ini yang atas. Oh. Yang bawah tekbal. Yang atas yang aneh. Tandingnya cuma oper-operan sesama timnya. Gimana maksudnya nyari poinnya sih, lama-lamaan juggling gitu. Kayaknya nggak boleh jatuh kayaknya. Tapi kan yo. Jadi kayak permainan bocil ya. Iya, jadi kayak lu main masing-masing, nanti ujungnya kumpulin nih skornya gitu. Iya. Apa gimana nikmatinya gimana? Ya oke. Itu apa namanya? Memang permainan khas Kamboja gitu. Kalau yang tekbal dia kayak tenis meja gitu. Memang ada di luar negeri juga ada gitu, di luar negeri negara lain. Oke. Cuman ini aku baru lihat. Terus gimana nikmatinnya? Lu sibuk sendiri, yang ini sibuk sendiri gitu. Iya. Terus nggak tahu ada pertandingan apa enggak. Ngebet kok, aduh ya Allah segitunya pengen menang, tolonglah. Pusing ya. Nanti kalau ke Indonesia tahu nggak game yang nggak ada di luar? Apa? Gobak sodor. Iya, main gobak sodor gitu. Tolonglah. Pusing sama Kamboja nih, heran gitu kan. Aduh. Nextnya Next. Nyo. Ya. Ini ada intermezzo dari Meng yang katanya kena asma. Waduh. Jadi harus pakai apa namanya ini? Ya begitulah ya, lah apa namanya nggak tahu memang. Cuman biasanya kan identiknya jangan main bulu kucing kalau punya asma. Ini kucingnya yang kena asma. Ceki people. Play. Tuh. Astaga. Oh, atau pilek kali mah. Iya mungkin kali ya, Jadi takut lagi nyumpet flu gitu gitu. kan. Atau plot twistnya dia seneng aja nikmatin gitu, anget-anget gitu gimana lah ya. Lucu sih. Lucu tapi kasihan, tapi nggak berontak dia ya. Itu tuh agak berontak. Oh dipegang palanya, ini tangan. Kirain Iya. dia nggak berontak. Tapi berontaknya dikit doang. Enggak, kirain dia megang sendiri gitu, gini dibantuin. Ternyata Enggak. palanya disotoyorin. Ya Allah, babu gue udah nggak pilek babu. Mungkin maksudnya begitu kali ya. Tapi gemoy banget sumpah. Gemoy, paunya gemoy.
Kurang dong. Nih nextnya Next. pertandingan ini Apa tuh? lama-lamaan. Oh, Dia nggak betah. Ini sampai beres tuh. astaga. Dari awal 49. juga dia duluan kan yang Iya. dipakein kan. Ya Allah ganteng banget sumpah. Sininya kayak ini, Oh. kayak aduh siapa di film itu? Siapa? Temannya Nih, lihat Asta lagi. siapa? Oh di film Black Clover. Iya siapa? Yang mana? Yang mata hitam, mulut hitam. Oh Gordon. Gordon. Tadi pas Satu dia- people nggak banyak yang nggak tahu itu mah Pas dia internal. pakai ini loh. Cuman lihat persis deh. banget. Udah kalem. Memang Tuh. tuxedo rata-rata kalau udah tua kalem ya. Tuh. Diem aja yang ini nggak betah dia. Tuh udah risih dia. Tapi ganteng sih. Ganteng. Kucingnya ganteng. Nah Nyo, mau yang mana? Dua-duanya. Yang ini aja. Enggak mau. Aku mau dua-duanya. Sama handphonenya mau. Enggak. Sampai akhirnya 2 menit 57 detik baru dibuka. Gila. Betah banget sumpah. Ini kalem banget nih. Kalau Setara Pororo tingkat kekalemannya. Makanya kita kasih nextnya. Next. Nyo, Ya. ini namanya Oyen jual mahal. Oke. Ceki people. Play. Suaranya Ini kan bawa makanan kan maksudnya. Iya. Gak ditoleh loh. Enggak. Gila. Gak mungkin dia gak nyium bau dong. Gak ditoleh. Gila, gak Dia- noleh loh. Ya karena dia mengikuti nasihat orang tuanya. Apa? Jangan mau kalau dikasih makan sama orang asing Kayak gitu. dong. Biasanya nanti Astaga. dibawa kamu Meng gitu. Tapi dilihat Astaga. dari gedenya ini jantan ya. Cowok. Heeh. Tapi kayak ini banget, gak noleh sama sekali loh. Nggak mau disiplin dia Nyo. Walaupun suaranya lucu ya. Hah. Tuh. Dia udah sadar kalau ada makanan, cuman kayak nggak mau gitu, nggak mau gitu. Nggak mau karena dinasihatin sama mamanya gitu. Adek kalau keluar jangan maunya dikasih makan sama orang asing ya. Nanti ada dibawa gitu. Gemoy nggak? Gemoy. Mau. Tapi nggak mau makan dia. Iya kan kalau sama aku nanti aku Apa dijajelin? Dijajelin. Wah, tolonglah. Nextnya Nyo. Next. Nyo, Ya. last dari kucing. Karena memang sudah mulai lapar. Iya. Sebelum ke Super Thanks ini dia. Ada si abu-abu gelap yang ngomel. Ceki-ceki people. Play. Widih, Dia nggak mau dimandiin kayaknya. matanya kayak gitu lihat. Waduh, duh. Oh, mama ngeliat di kaca deh. Iya, dia takut-takutin ya. Begitu orangnya pergi, dia nggak ngomel. Tapi Nyo, ini si Meng ini sadar gak sih? Kalau dia tuh nggak serem, begitu-begitu tuh nggak serem. Iya sih. Malah makin gemes kita kan. Iya, Kamu kalau iya, gitu-gitu iya. takut. Ya kalau dia begitu doang nggak takut sih. Cuman kayak kemarin yang aku di depan kucing di Dicakar, depan. digigit gitu. Iya awal. Jadi kayak agak takut diterkam gitu. Tapi sebenarnya nggak takut sama dianya gitu. Takut ini aja tuh. Ada luka gara-gara dia terekam kan. Iya. Kalau Sebenarnya ngeliat kayak gini, nggak takut itunya. kalau di posisi ini nggak takut kan? Enggak, malah aku kan. pegang. Apaan sih lu begitu-begitu lu kagak serem, sadar diri Anda. Hei Meng, tolonglah. Sebenarnya lebih ke takut setelah diterkamnya, jadi kayak takut mau megang lagi. Tapi kalau sebelum itu kayak cuman gini-gini doang, ya udah nggak takut gitu loh. Kayak tetap gemoy. Tetap gemoy gitu. Udah lah Nyo, meluncur ke Seteng. Tuh. Super. Thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Ya. Di opening dulu kali Super Thanks-nya siapa nyanyi. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan memberikan ruang kepada Santuy people yang lain dan coba komen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama dan seperti the one and only ada dari Alfia Agatha Viana Biprilly Queen. Nitip lapaknya nyomang hehehe. Yang mau ramein tongkrongan silakan. Oke, Ricky Abdurrahman Nyo. Wah Kang Emil mantap. Tuan Nugroho malam Mbak Alfia numpang lapaknya lagi ya. Kang Ridwan Kamil gercep nih. Selamat buat Kang Husen, guru muda kita yang speak up masalah pungli nih. Kok Bapak Bupati malah muter-muter ya. Wartawannya pinter dan ngorek informasinya ya maksudnya. Sehat selalu buat Mbak Alfia Agatha, Nyomang dan para Santuy people yang sing hewe. Mistawati NN, waduh panjang aku sikat boleh? Yes.
Pagi Kak Alvia, seperti biasa numpang lapak. Assalamualaikum ya Mas Satu People yang always in here. Itu yang ngomong bupatinya berbelit-belit termuter, didengerin dengan sesama, nggak dapet inti sarboynya katanya Maya. LBH fokus ke suara, lebih fokus ke suara Aiman Wicaksono. Nggak jelas ya Nyomang, bupati terlalu berbelit-belit, maunya on cam aja. Terus intinya adalah hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu bahasannya apa ya. Lanjutkan Kang Emil, Kang Hussein, salah satu calon masa depan untuk Indonesia lebih baik untuk pendidikan Indonesia. Semoga selalu amanah dan rendah hati. Stop intimidasi, stop korupsi. Yo bisa Indonesia maju ya. Babat abis KKN sampai ke akarnya. Mang MDS nggak ada kabarnya. Jadi gimana tuh dia? Nggak tahu, hilang dari peredaran berita. Berak sekebon, emang susah. Terima kasih banyak Alfa Kang Alvia. Semoga kita sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin. Wendy Prayitno. Ayolah, masa harus viral dulu baru ditindak? Giliran klarifikasi adem dengernya. Padahal sudah tahu kelakuan birokrasi di semua lini pada korupsi. Bupatinya mau nembak cewek apa dari hati ke hati katanya. Gak ngerti, dari hati ke hati gitu. Gian Septian sepertinya yang ketar-ketir bukan cuma kepala BKP SDM doang, tapi termasuk Bapak Bupati Kabupaten Pangandaran. Yuk mari periksa semua harta pejabat Kabupaten Pangandaran. Salam dari warga Kabupaten Pangandaran nih. Wow, harganya langsung nih. Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Sesimpel semua yang always in here. Ya semoga nopungli lagi deh di daerah manapun di Indonesia ini. Ibu Dinkes pasti bakal jadi BA baru nih katanya. Jadi kepikiran gimana fashionnya kalau pakai baju oranye. Wah. Sam Nyomang sempat untuk kita semua Fis. Yes, Vidiali. Selamat pagi Al dan Nyomang. Dari dulu sih anak teman-temanku sekolah ada yang jadi dokter, polisi, hukum, tapi waktu lulus harus bayar kalau mau masuk katanya Maya. Bahkan harus bayarnya kayak gaji 1 tahun. Kita kerja demi anak, biar anak sekolah tidak seperti kita, tapi nyatanya harus bayar ya, sama aja bohong. Gila sih ini negara, makanya banyak yang nganggur katanya Maya. Nextnya Yayah Nurhayati. Akhirnya Pak Guru Husen langsung mau diperjuangkan sama Kang Emil. Pokoknya kalau udah dikawal netizen mah rebes. Tinggal tunggu teks nextnya yang lagi yang mengintimidasi mana muka-mukanya. Pokoknya harus sampai tuntas. Pokoknya oknum-oknumnya seadil-adilnya katanya. Iya, udah netizen jadi DPR aja ya. Soalnya perwakilannya bener-bener mewakili. Iya. Mayuda Pratama, Assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Anda terima kasih tongkrongan Kak Alvia, maaf kemarin tak ikut komen soalnya sibuk pakai Z katanya Maya. Semangat terus teman-teman Tendik pejuang CPNS Juli, insya Allah kalau berkas lengkap saya ikut juga, mohon doanya. Gan bate. Yes. Sehat selalu semuanya. Adik Kapanu NR, thank you buat Kang Emil sudah menerima speak up Kang Husen. Semoga Kang Husen bisa bersemangat kembali jadi ASN ya. Siap-siap Dani Hamdani kena Ultimia skin epic sama Kang Emil. Digas juga sama KPK. Sinaga Parholo. Makasih lapaknya Kak Alvia. Waduh, dikira cupu malah di backing para suhu. Yes. Apa tuh ketua Suraka. Salam S3P Rasara pagi. Ini hari Sabtu, aku tuh tunggu berita yang terbaru tapi kok belum ada. Kemarin ada permasalahan di komputernya. Gitu. Last of the last bro Lin, Pak Bupati NT kayak ada yang ditutupi. Hayo lo. Ekspresi Susen sus banget katanya. Mulai mencurigakan ya. Jangan ditutupin dong. Atau ditransparanin, dibukain dong Pak Bupati. Iya, nanti dan abis begini. Terima kasih kepada para Sultan Santuy, the one and only Alvia Gataviana Piperly Queen sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Iya. Lanjutin ngomong seperti biasa. Oke dong pastinya. Nyonya dan Mamang dong. Dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.